Medio. Ketika aku expect team member buat cerita everything, aku harus cerita everything dulu. Sesimpel how's my feeling towards the company, atau apa sih yang aku keselin banget in the past few weeks misalnya. Jadi mereka tuh merasa kayak, oh bos gua aja tuh can tell everything, her emotion, her stories, so why I cannot. Karena aku believe culture itu ada ketika ada someone yang memulai dan someone yang membiasakan itu. Kisah misteri di Indonesia yang membuat kita geleng-geleng kepala, terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Dengarkan di Spotify dan Noise. Halo Sobat Medio, balik lagi bareng aku Ellen Dan aku Risti di episode Let Talk Obsessive. Nah, di segmen Let Talk ini kita akan menggali perspektif dari para leader tentang pengalaman kepemimpinan dalam tim dan inovasi bisnis dengan learn by listen, empower by being enabler, dan determination by delegate. Nah, di episode Leto kali ini nih, kita akan ngobrol bareng dengan sosok leader yang luar biasa dan masih muda. Ada Kak Veslin Velim, Head of Media and Marketing East Venture. Welcome to Leto, Kak. Halo Alan, halo Thank Risti. you for coming. Thank you for having me as well and having East Ventures again. Udah beberapa kali ya kita ngobrol-ngobrol sama East Ventures. Bener. Oke, mungkin nih untuk Sobat Medio yang belum kenal sama Kak Faye, bisa perkenalkan dirinya dulu nih, Kak. Oke, halo teman-teman. Namaku Veslin Velim, biasa dipanggil V. Tadi kayak Risti juga udah sempat mention. So aku Head of Media and Marketing di East Ventures. Sehari-harinya ya pasti bekerja untuk East Ventures. Specifically ngurusin media and marketing related. Misalnya ngerjain konten, social media, kemudian bikin press release, bikin key message juga supaya brandingnya East Ventures itu representable lah dan sesuai dengan message yang memang company mau sampaikan. Berarti kerjanya deket sama teman-teman jurnalis. Iya, Bener, dekat-dekat sama tim Kompas. Oke, gimana sih Kak perjalanan karir Kak Faye nih bisa sampai akhirnya nih bergabung dengan East Venture? Wah, ceritanya sebenarnya lumayan panjang. Jadi kan di East Ventures tuh sebenarnya udah dua setengah tahun lah. Ini lagi jalan tahun ketiga. Tapi sebelumnya itu tuh memang udah this is not my first time job. Tapi sebelumnya udah sempat kerja. Aku setelah lulus itu sempat masuk ke salah satu FMCG company dulu. Wow. Tapi di situ masih posisinya kayak kontrak employee gitu. Jadi ngegantiin tim mereka yang lagi cuti hamil di bagian brand marketingnya. Terus habis itu pindah ke manufacturing base company di Jakarta juga. Nah di situ tuh baru posisinya ngerjain yang benar-benar yang namanya communication atau yang namanya PR gitu. Jadi di situ jadi corporate communication specialist. Terus udah 2 tahun di situ sempat resign karena mau melanjutkan S2 di Australia. Udah resign, pergi tuh kuliah ke Australia, udah 1 semester. Terus karena ada family matters, jadi ya balik ke Indonesia itu baru awal-awal COVID tuh. Pas awal COVID balik ke Indonesia, ternyata tiba-tiba border Australia tuh tutup. Dan wah gimana ya nih tutup, dan karena aku juga salah satu awardee-nya Australia Award Scholarship, jadinya dari mereka tuh ada policy kalau lo nggak di Indonesia, kalau lo nggak di Australia, lo nggak boleh kuliah gitu. Terus jadinya waktu itu dipaksa cuti lah, harus cuti sampai lo fisik lo ada di Australia gitu. Terus ya udah dong, aduh ini border juga nggak ada kepastian kan. Waktu itu kan sempat viral juga, ini cuman Australia nih yang menutup dirinya sampai bertahun-tahun gitu kan. Terus pas waktu itu karena nggak ada kepastian, udah resign juga dari kantor sebelumnya, carilah tuh, aduh ya udah apply kerja deh gitu. Ternyata turns out mungkin karena lagi COVID juga, terus dengan my status
kalau aku bisa kembali ke Australia kapanpun itu gitu kan. Jadi most companies itu reluctant untuk hire me gitu loh. Even I apply as intern waktu itu juga mereka juga bingung kan. Aduh nanti gimana ya kalau tiba-tiba lu intern nih misalnya for 6 months tapi ternyata di tengah-tengah cabut kan di mereka juga repot. Terus jadi ya udahlah sempat hopeless setelah udah puluhan CV kayaknya yang udah aku sebar terus tapi selalu stuck di interview dan pas ditanyain gimana plannya. Terus pas aku jelasin tentang soal Australia ini, mereka jadi aduh susah juga ya gitu. Udahlah, udah hopeless banget sampai akhirnya ada temenku, lebih tepatnya senior pas kuliah, dia ngasih tahu, ini ada lowongan nih di East Ventures, ngerjainnya public relations, mungkin mau dicoba. Ya udahlah coba, nothing tulus juga gitu kan, kayak ya udahlah diterima, syukur kalau enggak ya sama kayak company lain yang reluctant buat terima. Coba masukin CV, interview, kayaknya interview sampai 3 kali, terus akhirnya diterima. Terus kayak aku wondering, kok bisa ya East Ventures nerima nih, padahal dengan status yang at any time I can return go back to Australia gitu. Jadi ya udah dijalanin aja. Ternyata beneran kan border tuh sampai 2 tahun tuh. Jadi pas aku di East Venture tuh udah 2 tahun baru balik lagi ke Australia buat lanjutin kuliah. Cuman karena jadinya udah kayak ya emang permanent employee di East Ventures, terus pas balik ke Australia sambil kerja juga. Jadi kerja sambil kuliah lah di Australia itu. Baru banget awal tahun ini aku balik ke Indo. Terus jadi bisa fokus di East Ventures saja. Finally cerita panjang. Iya, ternyata untung ada kesempatan juga ya di East Ventures untuk dirimu posisinya waktu itu saat itu tidak menentu mana pandemi dan iya benar banget. Very grateful sih. Masih ada company yang seperti East Ventures lah. Oke, nah dari perjalanan luar biasa kayak udah nyebarin CV segala macam gitu, akhirnya puji Tuhannya dapet. Gimana sih Cafe saat itu maintain your fighting spirit dan curiosity juga ya untuk terus jangan menyerah lah untuk apalagi in terms of karir gitu. Iya, mungkin karena dari SMA tuh aku ada di lingkungan yang apa ya, anak-anaknya tuh super ambis gitu. Kayak fighting spiritnya tuh kayak pada tinggi-tinggi gitu kan. Jadi mungkin somehow itu kebawa gitu. Oh kalau mereka aja punya fighting spirit setinggi itu, kan kalau gitu gue harus juga dong. Otherwise nanti ranking gue paling terakhir nih. Ntar bonyok gue bilang apa gitu kan. Terus ya udah dari culture SMA seperti itu ke bawah sampai kuliah ke bawah sampai ke kerja yang memang ya in reality we have to have high fighting spirit gitu. Kalau enggak ya kita nggak akan bisa grow in term di karir kita gitu kan. Nah terus kalau instead of curiosity mungkin lebih ke, jadi one of my motivation sampai akhirnya bisa sampai sekarang tuh karena dulu inget banget pas SD itu nilai IQ ku tuh super rendah. Jadi kelas 6 SD kan suka kita ada tes IQ buat kita masuk SMP gitu kan. Difasilitasin sama sama sekolah. Terus habis tes IQ-nya keluar, wali kelasku tuh sampai nanya, ini anak kenapa rendah banget? Kayaknya cuman 90 lewat dikit gitu kan. Terus jadi super bingung si wali kelas itu sampai manggil orang tuaku. Dijelasin lah kalau IQ nih anak tuh, IQ-ku itu tuh rendah banget. Jadi wondering maksudnya dari orang tua gimana dan lain-lain. Cuman dari situ, dari sekolah SD-ku tuh bilang, tapi sebenarnya IQ ini tidak menentukan kesuksesan anak gitu kan ke depannya. Selama anak ini mau terus belajar, maksudnya punya effort lebih lah dibandingin sama orang yang punya IQ-nya tinggi, dia pasti tetap bisa sukses. Nah pas itu tuh orang tuaku ketemu sama wali kelas tuh aku ada di situ. Jadi that sentence dari wali kelasku tuh somehow stuck gitu loh in my mind dan brain gitu. Terus jadinya kebawa, oh ya emang mungkin gue tipe yang harus lebih banyak effortnya nih dari orang lain. Dan itu tuh terbukti pas aku tes IQ lagi di SMP. Di SMP tes IQ lagi rendah lagi sebenarnya, tapi
I made achievement di SMP gitu. Jadi aku menang beberapa lomba, terus habis itu di SMA juga aku one of the top students di sekolah. Jadi kayak it somehow prove me that if I do more, then I can be the same as those yang punya IQ tinggi gitu kan. Terus jadi di situ kayak oh ya udah, yang penting learning, keep high curiosity dan fighting spirit itu kali ya. Jadi bisa akhirnya sampai sekarang. Oke, berarti emang yang memotivasi itu memang diri sendiri. Benar. ya, Mungkin dari kalau di diri case aku diriku sendiri, harus kita sendiri. Tapi mungkin yang lain ada yang karena orang tua mungkin gitu-gitu. Wow, Jadi keren emang banget. motivasinya harus dari diri sendiri supaya bisa sampai di posisi ini ya, Kak? Benar. Oke, Benar. kalau misalkan dari Cafe sendiri nih, sekarang kan jadi leader nih ya di East Venture. Itu proses Cafe untuk beradaptasinya tuh sebagai leader bagaimana sih, Kak? Kalau adaptasinya jelas lumayan lama ya, karena sebenarnya mungkin start dari my previous job di company sebelumnya itu kan sebagai communication specialist pasti kita pernah yang namanya at least jadi event manager lah, ya kan? Kita koordinasi sama tim, gak usah ngomongin kerja deh, pas kuliah juga kita kan pasti anak-anak planet, organisasi gitu. Jadi itu tuh mungkin kelatih gitu loh, somehow dari pas kuliah. Aku bahkan dari SMA itu OSIS, kuliah HIMA, terus masuk ke kerjaan ya banyak ngurusin event, jadi event manager, project manager gitu. Baru sampai yang di sekarang, secara adaptasi mungkin kalau di East Venture sendiri mungkin gak lama, tapi I believe itu tuh thanks to my previous experiences aja. Jadi sebenarnya proses adaptasinya mungkin lama. Cara kayak trik-trik buat mahamin karakteristik masing-masing anggota tim gitu, atau cara supaya sabar, mau dengerin dulu. Itu sebenarnya mungkin kalau di East Ventures-nya adaptasinya nggak lama, tapi sebelum-sebelumnya kan kayak udah berproses gitu. Dari yang tadinya menggebu-gebu kalau misalnya ngerjain sesuatu terus gemes gitu kan sama orang, sampai sekarang ya udah mungkin emang seperti itu orangnya. Jadi kitanya yang harus lebih understanding, dan pada akhirnya dia merasa kalau kita tuh understand mereka, jadinya mereka bakal follow kita gitu. I think that's the art of being a leader kali ya. Kayak gimana caranya kita touch their heart and soul-nya gitu, supaya dia tuh jadi followers kita gitu. Ya lebih ke kayak gitu. Dengan cara memahami mereka dulu. Bener. Jadi mereka lebih bisa ngikutin kita nanti ya. Bener. Acknowledge dan appreciate their effort lah. Karena aku memposisikan diriku dulu pas ibaratnya masih jadi very very cumpret gitu kan. Ya kan? Jadi kayak anjir lah, gue udah bikin effort segede ini terus gak ada gitu thank you-nya atau gak pernah ada say sorry karena gue merely cuman cumpret gitu kan. That feeling yang aku nggak pengen sebenarnya dirasakan nanti sama anggota bener timnya. Karena ya nggak enak banget kan that feeling gitu. Jadi ya paling hal-hal yang kayak gitu yang aku pelajarin terutama di dunia kerja dan East Ventures. Oke, jadi harus bisa memahami point of view mereka juga ya. Bener. Balik lagi, makanya kalau udah tinggi jangan lupa tuh gitu, ya kan. Nah, untuk maintain itu kan pasti harus ada komunikasi yang baik. Sebagai tim yang ada di komunikasi, orang komunikasi, Pressure nih. Tapi gimana sih menjalin komunikasi yang baik di anggota timnya Cafe di EV? Kalau di aku tuh lebih aku pakainya beberapa step. Jadi yang pertama aku selalu info ke tim gitu kan. Lu kalau ada apa-apa harus selalu ngomong. Lebih ke inform kan. Jadi ngomong in advance the culture yang mau kita build. Salah satunya misalnya having open communication among the team members. Kemudian yang kedua ya selalu remind aja. Remind as in kalau misalnya ternyata ada case something yang terjadi fatal atau mistake yang lumayan fatal, dan the root problemnya itu open communication. Itu yang kadang-kadang suka aku jadi case gitu, jadi example. Nah ini contoh kalau misalnya kita nggak punya open communication. Terus jadi yang lain ya udah mereka jadi merasakan ruginya gua, ruginya tim kalau kita nggak ngomong, kalau kita nggak
ngebiasain selalu terbuka apapun itu. Terus yang ketiga stepnya adalah start from myself gitu. Ketika aku expect team member buat cerita everything, aku harus cerita everything dulu gitu. Sesimpel kayak misalnya how's my feeling towards the company, atau apa sih yang aku keselin banget in the past few weeks misalnya. Jadi mereka tuh merasa kayak bos gua aja tuh can tell everything, her emotion, her story, so why I cannot gitu kan. Jadi that culture, karena aku believe culture itu dia ada ketika ada someone yang memulai dan someone yang membiasakan itu. Jadi ya start from myself, at the same time juga sambil remind nih gitu ke mereka-mereka yang mungkin masih introvert kadang-kadang ya kan, kayak yang suka pendam sendiri gitu. Jadi lebih ke kasih tahu both di tim besar ataupun secara personal ketika ada case atau mistake yang dia lakukan terjadi gitu. Jadi memang bukan cuman encourage mereka buat kasih tahu dong apa problemnya, tapi juga ada actionnya. Benar. Start from ourselves sih. Iya, jadi mereka tahu juga caranya seperti apa. Benar. Contoh. Benar. That's nice. Oke. Kalau dari Cafe sendiri ada nggak sih kayak traits atau sikap gitu yang harus dimiliki sama tim member Cafe? Menurutku mungkin tadi nyambung ke kalimat yang fighting spirit sama curiosity ya. Karena di even when I hire the team members itu yang aku cari sebenarnya mereka yang punya high adaptability dan high curiosity. High curiosity dulu mungkin ya. High curiosity ini meaning anaknya tuh eager to learn. Pengen tahu banyak, pengen explore sana sini gitu kan. Nah, setelah mereka udah punya curiosity-nya itu di-execute dong, di-execute artinya pada saat eksekusi itu mereka juga harus punya high adaptability, meaning gue execute learning by doing, tapi at the same time ada faktor-faktor yang mungkin kita nggak bisa expect gitu, jadi mereka harus adapt to the situation dulu, baru bisa mengeksekusi curiosity mereka. I think those two traits yang sebenarnya harus dimiliki nggak cuman team member kali ya, even on myself ya aku harus punya high curiosity sama high adaptability. Jadi biar semua kita tuh punya pemikiran yang sama dan goal yang sama gitu. Jadi mulainya dari sana dulu ya. Benar. Okay. Nah, mungkin untuk melakukan traits tadi untuk maintain itu tetap ada nih di dalam tim dan dirimu sendiri juga as a leader. Karena kan memang dalam karir itu ada prosesnya, pasti kita lagi ngerasa down banget, apalagi stuck banget gitu ya. Untuk melatih mereka untuk mendorong curiosity itu, terus biar mereka tetap mau belajar, encourage mereka lah bahwa lu tuh bisa gitu loh. Itu seperti apa sih kalau dari sisi Cafe as a leader? Apalagi kan bisnis tuh harus tetap scale up ya, walaupun itu kita lagi ngerasa nggak mood atau apa gitu. Benar. Kalau dari aku biasanya force them to do it. Aku akan paksa mereka jorokin dulu harus do it gitu kan. Karena contoh misalnya my team members yang di tim konten, mereka nih tim konten, kerjaannya biasanya kerjaannya adalah writing, memproduksi, research on the key message gitu kan, atau misalnya isu-isu yang lagi happening saat ini apa, lebih ke kayak quote unquote back office lah ya, karena mereka tim konten. Tapi karena yang tadi dibilang bisnis, terutama mungkin di East Venture, semakin banyak inisiatif, semakin banyak event, semakin banyak project harus kita kerjakan dan under media and marketing team. Jadi I ask them to be the event manager, project manager. Jadi aku paksa mereka buat ayo. Jadi I assign, jadi kalau di media and marketing team biasanya aku bakal gilir tuh event manager. Gantian. Gak peduli dia dari tim konten, PR, social media. Pokoknya masing-masing harus ada punya pengalaman event manager. Jadi force them to do it. Jadi karena by being trying to do something yang di luar comfort zone kita, pasti sedikit at least 1-2 skill yang pasti jadinya kita acquire atau bahkan kita improve. Sesimpel communication deh, yang namanya lead, misalnya yang namanya lead event kan,
ya kita harus koordinasi sama banyak orang gitu kan. Yang mungkin biasanya tim konten hanya bekerja di antara tim konten sendiri untuk menganalisa, membuat konten, tapi sekarang mereka harus deal with other team members as well gitu. Atau bahkan cross division. Nah itu yang pasti mereka akan improve dari segi communication dan coordination. Dan in the end mereka juga bakal ngerasain, oh gini ya rasanya jadi leaders. Oh gini ya cara rasanya buat kayak apa, melihat semua itu harus dari atas, overview gitu. Jadi hopefully dengan seperti itu tuh, aku expect-nya dan harapannya adalah mereka ini tuh bisa grow lah. Dan akhirnya bisa semakin confident. Tapi pasti ya dalam eksekusinya nggak semua outcome itu oke. Misalnya kayak karena dia first time leader banget nih atau first time event manager banget nih. Ya udah, regardless of the outcome, just acknowledge, just appreciate for their effort, their willingness to be the event manager, regardless of the outcome. Jadi mereka tuh merasa effort gue diapresiasi walaupun mungkin ada beberapa parts yang masih bisa diimprove. Jadi mereka juga akhirnya makin termotivasi pengen belajar lagi. Jadi kayak ada tuh satu team member yang tadinya di-assign terus sekarang udah mulai aku dong Fe gitu. Jadi kayak so it works gitu kan. Jadi that I think ya buat maintain itu ya paksa aja mereka buat melakukan itu gitu. Karena kalau nggak dipaksa, kalau bukan aku yang paksa, siapa yang akan paksa mereka gitu. Lebih ke situ sih caranya. Oke. Menuju desa Sawala. Apa ya maksudnya? Jangan harap bisa lari. Kamu itu masih terlalu lemah untukku. Terima ini. Kamu siap menjelajahi dunia monster yang penuh petualangan? Ala akan mengungkap rahasia dunia monster yang penuh misteri. Dengarkan petualangan Ala dan dunia monster di podcast dongeng pilihan orang tua. Apa sih value yang Kak V itu sebenarnya pegang sebagai leader gitu? Mungkin 2 kalau di aku, ada passion sama communication. Jadi kalau passion, ini maksudnya passion kita sangat determined to do it gitu ya. Karena kalau misalnya as a leader kita cuman kayak oh ya udah gue di promote jadi leader gitu. Tapi nggak ada passionnya gitu. Pasti outcome-nya tuh bakal berubah. Ya sama kayak kita ngerjain sesuatu apapun yang nggak pakai passion, hasilnya pasti akan berbeda sama kalau kita lakuin pakai passion. Jadi menurutku passion itu impact-nya kemana-mana. Impact kita ke dengerin willingness to listen to the team members itu datangnya juga dari passion. Kalau kita nggak passion buat jadi listeners, maunya jadi orang yang ngatur-ngatur doang gitu ya gimana gitu kan. Terus communication ya balik lagi ke tadi story sebelumnya gitu. Gimana pentingnya komunikasi itu gitu. Dua value itu yang paling aku pegang personally. Tapi since I join East Ventures, aku diajarin lagi nih values lain. Misalnya ada 3 lah, at least core values di East Ventures. Ada integrity, ya kita kerja dimanapun, gak cuman kerja, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya harus punya integrity gitu. Karena that's the key of doing something. Terus yang kedua empathy gitu. Jadi how we can kita nih sama-sama stres, sama-sama bekerja. Kalau lu nggak punya empati, gimana lu mau kerja sama orang lain gitu ya? Namanya makhluk sosial, pasti kita kerja ya mau ada pepatah. Oke, lu harus kerja secara pakai otak, pakai logika gitu. Jangan selalu pakai hati gitu kan. Tapi kita makhluk sosial, jadi nggak mungkin kalau kita nggak kerja ada hubungannya sama heart atau misalnya ada baper-baperannya gitu-gitu kan. Nah jadi empati itu menurutku penting banget. Karena kalau kita misalnya lihat orang lagi kok kayaknya tim yang itu lumayan sibuk gitu ya. Kita kalau misalnya kita punya empati dan kita akan voluntarily datang terus bantu mereka gitu. Jadi that's the value yang kita akhirnya bisa numbuhin teamwork dan akhirnya leadership pada akhirnya akan mempengaruhi leadership culture di company itu gitu. Terus yang ketiga ya baru excellence. Jadi kalau di East Ventures tuh yang penting integrity sama empati dulu. Karena kalau ada 2 itu pasti outcome yang kita hasilin tuh pasti excellent gitu.
Wow. Mungkin aku mau tanya sedikit balik lagi tadi ke value cafe di bagian passion. Ya. Kan nggak mudah mungkin ya Kak untuk beberapa orang yang tadi punya passionate ketika mendengar anggota tim. Kalau misalkan belum tumbuh gitu Kak, passion itu tuh dari cafe sendiri ada nggak sih kayak caranya gitu? Ada, dengerin podcast. Serius, karena aku tuh Dibantu banget ya? dulu banget yang zaman-zaman podcast masih Awal-awal banget masih mungkin ya? hits terus semua di podcastin lah, semua di audioin gitu. I listen. Jadi apa ya, kan kadang-kadang podcast tuh ada yang dari yang short duration sampai long duration gitu kan. Ya dengerin dulu aja yang 10 menit. Artinya kan kalau podcast kita juga nggak bisa debatin podcastnya gitu kan. Apalagi kalau kita dengerin sendiri lagi di kamar, lagi mau tidur gitu. Ya udah dengerin aja, dapetin dapetin intisari atau insights-nya si orang-orang yang ngomong itu gitu. Baru setelah seru juga ya dengerin podcast, cari yang lebih panjang deh, versi yang lebih panjang. Jadi kita terlatih buat Mendengarkan orang. dengerin dulu gitu. Baru misalnya isi podcast itu kita bawa ke diskusi pas ketemu sama orang, lo denger podcast ini nggak gitu. Kalau bisa ternyata yang denger, baru dibahas. Jadi sama gitu kan kalau kita implementasin ke kehidupan sehari-hari gitu. Ya udah dengerin dulu aja gitu. Mau sesebel apapun kita, misalnya mau seilfil apapun kita sama misalnya tim member kita, ya udah dengerin dulu aja karena pasti dari denger itu solusi, misalnya masalah, solusi yang kita bawa itu pasti juga jadinya tepat gitu. Dan bikin mereka jadi merasa, dia nih ngebantu gua banget gitu. Jadi ya latihan sih mungkin ya. Bener. Balik lagi listening itu adalah skill gitu kan. Jadi yang namanya skill pasti bisa di-acquire dan pasti bisa di-improve. Jadi ya just practice because practice makes perfect gitu. Wow, ya, memang perlu dilatih sih Bener. nggak semua orang Benar. bisa. Oke. Nah mungkin dari berbagai values yang udah diterapin dari dirimu sendiri, dari EV juga yang membentuk dirimu sekarang. What's the biggest challenge as a leader? Karena some say being a leader is a lonely road. Waduh. Ya nggak nih? Kalau kafe gimana? Kalau gitu aku jawab yang challenge dulu baru jawab yang pertanyaan kedua ya. Boleh. Apakah itu benar atau enggak? Apakah benar atau enggak? Jadi kalau challengeku lebih ke kata manajemennya. Artinya manajemen itu kan banyak ya, manage apa aja. Tapi menurutku 3 hal dari aspek manajemen yang jadi challenge aku adalah 1, work management, 2, time management, sama yang terakhir dan yang sebenarnya juga lumayan mengganggu adalah stress management atau emotion management. Ya work management ya mungkin ini happens to everyone lah ketika ada punya work atau work dari bos gitu kan atau dari peers gitu. Ya kita sehari kerja nggak 24 jam kan gitu. Jadi gimana kita prioritasiin work yang satu dengan work yang selanjutnya itu masih sebenarnya di aku masih menjadi challenge. Karena kan ya kita mikirnya terutama mungkin di komunikasi everybody is our stakeholders gitu kan. Jadi kayak mana dulu nih yang mau diprioritasin gitu. Satu stakeholdersnya penting banget. Tapi ya sebenarnya secara deadline dia masih agak jauh. Tapi kita tahu nih stakeholdersnya ini penting banget. Kalau gue nggak kerjain sekarang, nanti gue jelek lagi di mata dia gitu misalnya. Ada lagi misalnya stakeholders, oh ya udah dia cuman nggak penting-penting banget lah gitu. Tapi deadline-nya nih udah deket, jadi kayak galau dilema gitu kan. How to manage the workload gitu. Karena ya misalnya orang-orang sangat simple bilang, oh ya udah lu bikin priority list aja, tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu gitu. Jadi benar-benar harus dipilah dan mengerti konteks dari setiap tas itu kali ya, baru benar-benar bisa. Dan jadinya itu masih challenge di aku. Terus yang kedua time management yang pasti ya, again kita cuma punya 24 jam dalam sehari. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya kantor gitu. Jadi at least 3 aja nih tiap hari harus kita serve gitu kan. Jadi gimana caranya kita benar-benar manage waktu kita seefektif dan seefisien mungkin supaya semua objektif dan goal kita tuh ke-achieve lah gitu. Itu yang sebenarnya masih jadi challenge di aku. Terutama mungkin lately ini tuh aku lagi lebih banyak
berkecimpung di East Ventures instead of my social life gitu. Jadi cuman then I just realize, bener juga pas aku jawabin pertanyaan dari tim media, time management bener banget gitu. Kayak hampir setiap hariku tuh East Ventures gitu. Jadi cuman it's okay. I think ketika time management itu menjadi susah untuk kita, ya udah mungkin memang cycle-nya. Mungkin saat ini kita cycle-nya memang memang harus bekerja terus, terutama misalnya kayak di tim communication ada event gitu. Ya wajar lah kita sampai lembur-lembur bikin nyiapin eventnya gitu. Tapi kan setelah itu, setelah selesai, setelah report juga udah selesai, kita udah happy. Udah bisa balik lagi ke keluarga, bisa balik lagi ke teman. Jadi lebih ke, aku cara berpikirnya lebih ke seperti itu. Ketika feeling that anjir time management gue jelek banget ya gitu. Terus yang ketiga itu stress management. Ini yang aku juga masih belajar untuk memanage-nya karena itu kan lebih ke mungkin first line manager ya kan. Di atasku masih ada bos. Terus jadinya artinya aku udah dapat pressure nih dari atas. Aku punya team members yang berarti pressure-nya dari bottom up nih. Terus aku punya peers, entah sesama leaders atau misalnya memang peers di kantor lah gitu. Artinya pressure-ku tuh dari atas, bawah, kiri, kanan, mungkin depan, belakang juga ada mungkin ya. Jadinya stresnya itu mungkin kalau dibandingin sama yang mungkin masih team members ya, ini mungkin itu tuh beberapa kali lipatnya. Artinya kadang-kadang tuh at that point gue di-push nih sama atas, tapi I understand that my team members load-nya juga udah gak muat gitu kan, udah penuh banget nih ember gitu. Jadi gimana caranya, ya balik lagi tadi, work managementnya, time managementnya sama stresnya. Karena stresnya, mana ini yang gue minta tuh mana gitu. Tekanannya itu. Padahal at the same time, I still, maksudnya belum bisa delegate misalnya ke team members. Dan tapi aku juga harus, akhirnya aku kerjain sendiri dulu. Tapi kan aku juga punya kerjaan yang lain nih gitu. Bener. Jadi stresnya itu tuh kayak double sih. Itu yang kadang-kadang jadi challenge. Akhirnya ya udahlah, terima aja, kerjain aja selesainya. Kadang-kadang gitu. Berarti memang ya harus di-embrace aja ya. Memang cycle-nya itu ada gitu. Benar. Jadi ya tadi kalau jawab pertanyaan leadership is a lonely road. Itu gimana menurut Cafe? At some points tapi kalau misalnya again kalau misalnya kita udah udah punya tim yang solid ya, I don't think it's a good phrase lagi atau a good definition lagi buat itu, karena in the end yang namanya leaders, karena leaders, aku yakin leaders sama bos itu tuh beda. Kalau leaders, you have the team and the team follows you gitu. Tapi kalau bos, you only, gue mau ini. Tapi dia nggak peduli itu members tuh happy sama lu atau enggak. Itu members tuh mau follow value lu, objektif lu atau enggak. Atau dia cuman kayak ya udah kerja apa yang bos minta aja lah. Makanya ada istilah bossy people gitu kan. Tadi Cafe udah ngejelasin ya, salah satu challenge-nya sebagai first line manager atau sandwich leader itu bisa ditekan kanan kiri atas bawah. Terus juga buat ngaturnya tadi ada stress manajemennya kan, workload yang banyak. Sebenarnya dari Cafe sendiri ini bagaimana sih caranya tuh mendelegasikan tugas gitu? Kita kan sebagai leader juga harus bisa mendelegasikan tugas kan ke anggota timnya. Kalau dari Cafe sendiri pengalamannya bagaimana? Kalau aku delegasinya satu, pilah-pilah dulu yang pasti. Work mana nih yang bisa dikerjakan sendiri dan yang bisa didelegasi ke team members. Sesimpel kayak misalnya di tim media and marketingnya East Ventures tuh ada beberapa subspesialis kan. Kita ada PR, ada konten yang tadi aku sempat mention, social media, ada event, ada kreatif designer gitu. Jadi dari situ kan kelihatan, kita punya nih manpowernya. Jadi ketika something yang very specific dan bisa dikerjakan oleh spesialis di tim itu, delegasi. Tapi kalau something yang very new, misalnya ada task atau project yang sangat baru, yang aku sendiri juga baru pertama kali, then I cannot delegate that project atau that specific task directly to the team members dulu. I need to digest dulu kan, at least digest dulu, ini tuh kira-kira projectnya akan jalannya seperti ini nih, end goalnya harus seperti ini. Ketika aku udah berhasil mappingin, udah berhasil interpretasiin projectnya,
baru didelegasi ke tim members yang relevan. Misalnya, oh untuk execute project ini gue butuh nih tim konten karena bantu gue buat ngedraft key message-nya misalnya. Dan I delegate to content team dan misalnya PR gitu. Terus kalau misalnya something yang related to social media, then I will activate social media person gitu atau social media specialist ya. Jadi mungkin dari situ baru benar-benar bisa menurutku delegasi yang efektif. Karena ada mungkin beberapa leader atau beberapa bos yang ya udah gue terima tas, gue lempar aja. Lempar aja nih tanpa ada gitu. Pertimbangan terus tanpa ada konteks atau penjelasan ini cara ngerjain tasnya seperti ini ya, tapi langsung lempar aja. So how can they know what we want gitu kan? Jadi sebisa mungkin ya kita sendiri dulu ngerti tasnya, baru delegasiin ke orang lain. Jadi ketika habis delegasi mereka punya question, kita juga bisa jawab gitu. Karena kalau misalnya kita asal delegasi doang, namanya bosi sih menurutku. Ya kan, namanya ya udah gue cuma lemparin atau ngoper kerjaan gue ke dia aja nih, karena kan gue udah punya team members gitu. Which yang aku nggak mau kayak gitu, karena kalau kayak gitu yang belajar sebenarnya mereka, ya kan. Kalau kita ya cuman belajarnya ngasih kerjaan doang gitu, tapi nggak belajar hal barunya itu. Jadi I want that aku nih, karena aku lebih ke leaders mereka gitu kan, jadi harus ngerasain dulu pahit manis asemnya itu project baru misalnya, harus aku rasain dulu. Jadi next time kalau misalnya ada project yang similar, aku bisa jelasin dan bisa ngajarin. Mereka pun juga jadinya akan berpikir, oh gue nggak kayak anak hilang nih gitu, gue ada pegangan karena bos gue udah pernah kerjain itu gitu. Dan akhirnya ya udah kita jadinya saling mengajari dan menerima feedback, lebih ke gitu sih. Makanya orang bilang leadership is an art gitu. Iya, benar banget. Delegasi juga bukan cuman sembarang ngasih kerjaan aja. Benar banget. Oke, kalau gitu mungkin ini salah satu last question lah kalau bisa dibilang. Dari semua struggle itu, usaha-usaha yang udah dilakukan juga buat tim member dan dirimu sendiri as a leader, what's the joy of being leader sih? Wah, joy-nya itu karena I can see the teamwork. Jadi itu mungkin aku langsung kasih example. Kalau di tim media and marketing team kan kadang-kadang suka bikin event ya, sering banget bikin event gitu-gitu. Di situ yang semua team members termasuk diriku tuh involved to make the event happen and successful gitu. Terus setiap habis selesai tuh pas kita foto-foto bareng, terus atau misalnya lagi quick evaluation gitu-gitu, atau lagi kalau di zaman kuliah quote unquote pembubaran panitia gitu-gitu kan, jadi ada makan-makan barengnya. Di situ tuh kayak merasa that's the joy that I feel gitu, karena I can see how my team members udah kerja keras buat bikin event ini oke. At the same time mereka tuh sebenarnya indirectly build their solidarity gitu loh. Dan itu tuh kelihatan banget kalau kita udah habis selesai event gitu. Kayak mereka bisa bercanda, hahihi, kenceng banget. Terus bisa kayak lempar jokes yang somehow kok nyambung gitu. Terus bisa kayak tahu, oh mereka pas weekend tuh ngapain gitu-gitu. Jadi mungkin kalau di luar, orang-orang luar lihatnya oh ya itu biasa gitu. Tapi for me it's kebahagiaan sendiri gitu, bisa ngelihat my team members itu tuh sangat dekat gitu, dan I can see directly the teamwork is there gitu. Artinya not only my effort to be a leader itu works, tapi di mereka sendiri tuh mereka belajar something, at least belajar mengenal team members yang lain, dan nggak apatis lo gua itu project lu ya udah gitu, gue cuman di sini posisinya bantuin, enggak, tapi mereka benar-benar yang kayak wah sangat dekat satu sama lain. Itu joy yang menurutku bikin aku tuh terus punya passion untuk jadi leader dan help other people lah gitu. Untuk grow juga ya. Benar. Baik lagi. Benar. Wow, oke. Banyak banget hal yang
Kita udah dapet juga dari cafe. Thank you for sharing. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin bakal jadi first line manager atau yang baru fresh graduates tapi performanya bagus. Jadi udah kamu ngelit tim nih, dikasih tim. So itu mungkin cara-caranya ya yang bisa mungkin kalian coba juga terapkan. Lalu menemukan leadership style kalian tuh seperti apa sih sampai akhirnya bisa menjadi leader yang lebih baik lagi. Yeah. Thank you so much. Thank you juga udah invite dan happy banget bisa sharing. Oke, nah Sobat Medio, sebelum kita akhiri nih, jangan lupa ya untuk follow dan juga subscribe podcast Obsesif di Tip-Tip karena ada insight-insight menarik dari para leader dari berbagai industri. Ya, dan juga jangan lupa untuk follow podcast Obsesif di Spotify, ada di Noise juga untuk tips karir yang bisa kamu dengerin kurang dari 10 menit di segmen Less Than 10 Obsessive. So, I'm Ellen. I'm Risti. And I'm Peselin. See you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.